Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah, ittaqullaha ta'ala haitsu ma kuntum wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Terlebih dahulu saya selaku khatib menyampaikan wasiat takwa khusus untuk pribadi saya sendiri, juga untuk seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, agar hendaknya lah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun dan dalam situasi kondisi apapun. Hendaknya lah kita selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, juga menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya rahmat Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, akan selalu berada dalam naungan rahmatnya Allah, akan selalu berada dalam ampunan Allah, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya selalu menyertai orang-orang yang selalu melakukan amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Adapun orang-orang yang bertakwa, cirinya diantaranya adalah mempunyai sifat hilim. Secara umum hilim ini diartikan sabar. Namun sebenarnya sifat hilim ini lebih dari sabar. Kalau sabar, ketika umpama seseorang dihina, dia diam, tidak marah, tidak melawan, tidak membalas, walaupun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Akan tetapi dia lebih memilih diam, itu sabar. Tapi kalau hilim, bukan hanya diam, melainkan juga dia memuliakan, berbuat baik kepada orang yang telah menghina dirinya.
Contohnya baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali beliau hendak berangkat ke masjid, ada orang kafir yang selalu meludahinya. Akan tetapi beliau tidak pernah marah, karena memang beliau itu apabila diri pribadinya yang dihina, beliau tidak marah. Kemudian satu ketika beliau hendak berangkat ke masjid, orang yang biasa meludahi beliau tidak ada. Lalu kemudian beliau mencari tahu, kemana si Fulan bin Fulan yang biasa meludahi aku. Kemudian beliau mendapatkan kabar dari warga setempat bahwa si Fulan bin Fulan sakit. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas kembali pulang ke rumahnya untuk mengambil makanan untuk menjenguk orang tersebut yang sedang sakit yang biasa meludahi beliau. Inilah sifat terpuji yang dimiliki oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau diangkat derajatnya oleh Allah dengan setinggi-tingginya derajat. Beliau oleh Allah diagungkan, dimuliakan, ditinggikan derajatnya bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena harta kekayaannya yang berlimpah ruah, akan tetapi karena akhlaknya yang mulia, kepribadiannya yang luhur. Khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Maka dengan demikian jikalau kita mengikuti akhlak beliau, mencontoh akhlak beliau, secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita telah mengikuti petunjuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan umat manusia dunia dan akhirat. Kemudian selain hilim, orang yang bertakwa itu cirinya adalah di dalam dirinya memiliki sifat tawadu, sifat rendah hati, selalu mengalah walaupun dia yang benar. Jadi hidupnya tidak bersikap sombong, tidak bersikap takabur. Karena sifat sombong ini sangat amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al-izzu izari wal kibriya'u ridai, faman naja'anni fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, kemuliaan itu adalah pakaianku, kata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, kemuliaan itu adalah pakaianku dan kesombongan itu atau kebesaran itu adalah selendangku. Faman naja'anni fi wahidin minhuma, maka barang siapa yang merebut salah satu dari keduanya, merebut dariku, faqad adzabtuhu, kata Allah, maka sungguh aku akan benar-benar mengajabnya di akhirat. Bahkan masih dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Sekali-kali tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar jarah atau sebesar atom dari kesombongan. Kemudian faqala rajulun, seseorang bertanya kepada Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubu hasanan wa na'lu hasanan. Qala inna Allah jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Seseorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana kalau umpama ada seseorang berpakaian bagus, berpakaian mahal, beralas kaki bagus, beralas kaki mahal, apakah dia termasuk orang yang sombong? Beliau menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal,
Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka kepada keindahan. Berpakaian bagus, beralas kaki bagus tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sepanjang di dalam hati kita tidak ada niat ria atau pamer atau ingin dipuji oleh orang lain atau mengharapkan pujian dari orang lain. Akan tetapi kata beliau, sombong itu adalah batarul haq. Al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain, menganggap orang lain remeh, tidak ada apa-apanya, dan dia merasa dirinya paling hebat, paling segala-galanya, sehingga orang lain direndahkan, dikecilkan. Itulah kesombongan. Apabila sifat yang seperti ini sedikit saja ada di dalam hati kita, maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu tidak bersikap sombong, akan tetapi sebaliknya bersikap tawadu, rendah hati. Kemudian ciri yang lainnya yang dimiliki oleh orang yang bertakwa adalah sahih. Orang yang bertakwa itu selalu bersikap dermawan, selalu memberi kepada orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Manakala ia memiliki harta atau rezeki yang lebih, maka dia selalu ingin membantu orang lain, ingin membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah husnul khuluq, bagus budi pekertinya, bagus akhlaknya, bagus perangainya. Dia selalu berusaha untuk mencontoh akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, walaupun dia sadar bahwa sebenarnya masih jauh akhlaknya dari akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, namun tetap beliau berusaha untuk mencontoh akhlak Rasulullah. Dan memang setiap orang yang beriman diperintahkan oleh Allah agar meneladani akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika ada kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kita diperintahkan oleh Allah agar mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Maka apabila kita mengikuti beliau, mencontoh akhlak beliau, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Keempat macam sifat terpuji tersebut yaitu hilim atau penyantun. Kemudian yang kedua adalah tawadu, rendah hati, dan yang ketiga adalah saho, dermawan, dan yang keempat adalah husnul khuluq, bagus budi pekerti. Apabila keempat sifat terpuji tersebut yang dicontohkan oleh baginda Rasul terdapat di dalam diri kita, maka itu menunjukkan bahwa iman yang ada di dalam hati kita telah sempurna. Karena oleh para ulama dikatakan wahwa kamalul iman, empat sifat terpuji tersebut adalah menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Jadi kita bisa mengukur sempurna atau tidak keimanan kita, lihat introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Adakah kita termasuk orang yang hilim, orang yang sabar? Adakah kita termasuk orang yang tawadu, merendahkan hati? Adakah kita termasuk orang yang dermawan, atau sebaliknya orang yang kikir? Adakah kita termasuk orang yang bagus akhlaknya? Yang tahu jawabannya akan pertanyaan ini semua adalah dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena yang tahu persis tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Apa sebabnya saya katakan demikian? Buktinya ketika seseorang akan melakukan perbuatan dosa, pasti dia bersembunyi dari penglihatan manusia. Dan dia mengetahui bahwa dosa yang dilakukannya adalah salah, tapi dia tidak merasa salah.
malah sebaliknya merasa enjoy. Padahal Allah melihat apa yang telah dilakukannya dan pasti Allah akan membalasnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar jarah, niscaya ia pasti akan melihat balasannya di akhirat. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat jahat, berbuat dosa walaupun sebesar jarah, niscaya ia pun pasti akan melihat balasannya nanti di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, karena di akhirat Allah hanya akan menerima agama Islam. Demikian Allah tegaskan dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur